Ya, makanya sudut pandang yang harus kita pakai adalah sudut pandang ideologi. Karena dengan sudut pandang ideologi inilah kita mampu kemudian membedah mana yang Islam dan mana yang bukan Islam. Ya kan, la talbisul haqqu bil batil. Jangan sampai kita mencampur adukan segala sesuatunya lantas karena ada kemiripan di dalamnya. Itu kan saya berpikir yang tidak terlalu mendalam taraf berpikirnya, sehingga untuk melihat sesuatu itu harus kita lihat secara komprehensif. Teori-teori apa yang kemudian menopang ideologi ini, apakah itu Islam maupun komunisme itu sendiri. Jadi komunis itu sebenarnya ini berbahaya sih atau tidak sebenarnya di Indonesia ini, karena sebagian besar orang mengatakan bahwa ini harus ditumpas, kemudian sebagian orang besar juga sebenarnya menuntut dan mengatakan tidak, komunisme itu tidak berbahaya sebenarnya. Ya, bagi pengemban ideologi komunisme dianggap satu-satunya pisau analisis, ya kan, untuk kemudian mengupas tuntas ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat itu menggunakan sosialisme. Tetapi bagi kita umat Islam, ya kan, dengan sudut pandang yang khas Islam, tentu kita menolak begini ya. Semenjak Sneflit yang kemudian membawa ISDT-nya masuk ke Indonesia, pada saat itu tuh kemudian gerakan-gerakan marxisme pertama kali mulai dilakukan di Indonesia hingga di Kongres ke-7, ya kan, di Kongres ke-7 di mana pada saat itu yang menjadi ketua ataupun pimpinan ISDV adalah Semaun. Maka di Kongres ke-7 ini kemudian dibentuklah ataukah berdiri apa yang disebut dengan Perserikatan Komunis Indonesia. Nanti karena atas usulan Moskow, perserikatan ini diganti menjadi Partai Komunis Indonesia yang kita saksikan ataukah yang kita dapati dalam buku-buku sejarah tentang PKI. Dan puncak dari kegemilangan PKI ini ketika kemudian DN Aidit memimpin PKI. Nah, kita kembali ke pertanyaannya tadi, di mana, ya kan, mengapa kemudian umat Islam ataukah kenapa kemudian Islam ini bertentangan dengan komunisme? Sebagaimana dalam preambul anggaran dasar Partai Komunis Indonesia dijelaskan di situ bahwa kerja-kerja PKI itu berdasarkan dari teori Marxisme-Leninisme. Pertanyaan kemudian, apa itu Marxisme-Leninisme? Diperjelas oleh Nur Said Santoso Kristeva dalam bukunya Sejarah Ideologi Dunia bahwa Leninisme, Marxisme adalah nama lain dari komunisme, sebuah racikan ideologi untuk bagaimana kemudian disebarluaskan ke seantero belahan dunia, seluruh dunia. Nah, setidaknya ada 3 segmen, ada 3 aspek yang sangat bertolak belakang dengan Islam. Poin yang pertama, bahwa ideologi komunisme dalam aspek asas, ya kan, berisi materialisme, yakni ateisme termasuk anti agama. Salah satunya saya kutip dari pernyataan Karl Marx sebagaimana teori penopang komunisme ini, Marxisme dengan Leninisme. Karl Marx mengatakan bahwa agama itu, ya kan, adalah resah dari wujud yang tak berdaya, hati dari dunia yang tak berhati, semangat dari makhluk yang tak bersemangat. Agama adalah candu bagi masyarakat. Mengecam agama berarti mengecam lautan air mata di mana di atasnya agama menjadi lingkaran sinar. Walaupun kemudian Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa Karl Marx ini mengutip dari pernyataannya Furbeck. Furbeck mengatakan bahwa mengecam agama merupakan usaha manusia untuk lepas dari kesalahan. Jadi secara asas itu sangat bertentangan dengan Islam. Sehingga ada PKI di Indonesia, misalkan Lekra itu pernah membuat sebuah cerita pewayangan, ya kan, yang berjudul Matine Gusti Allah.
Upaya-upaya ini yang kemudian dipropagandakan oleh komunisme untuk bagaimana supaya eksistensi agama itu kemudian ditiadakan. Inilah yang kemudian kita anggap bahwa komunisme bertentangan dengan Islam. Lebih lanjut misalkan, Lenin mengatakan bahwa agama itu adalah vodka spiritual yang paling buruk. Ini Lenin. Sampai tahun 1961 ada teks program kerja negara Soviet dan Partai Komunis menegaskan di situ bahwa peperangan tanpa ampun dan terus-menerus melawan kepercayaan agama dengan tujuan membangun komunisme. Jadi kita melihat bangunannya teori daripada komunisme adalah ateisme ini, sehingga kita menganggap bahwa secara asas Islam itu sangat bertentangan dengan komunisme. Kemudian yang kedua, ideologi komunisme dalam lapangan politik maupun sosial.